Ya, pemirsa, Indonesia kembali mencatatkan defisit APBN di bulan September 2025 sebesar 371,5 triliun rupiah. Namun demikian, persentase defisit APBN terhadap PDB yang tercatat 1,56% tersebut masih di bawah outlook, yakni 2,78%. Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar 371,5 triliun rupiah atau setara 1,56% terhadap PDB, lebih rendah dari outlook tahun penuh sebesar 2,78% PDB. Keseimbangan primer masih mencatat surplus 18 triliun rupiah, menunjukkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut. Tren ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait defisit APBN di bulan September 2025 yang tercatat sebesar 371,5 triliun rupiah atau 1,56% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Namun demikian, nilai defisit APBN per 30 September 2025 tersebut lebih tinggi atau mengalami pelebaran dibandingkan bulan Agustus lalu, yaitu dari 321 triliun menjadi 371,5 triliun rupiah. Defisit APBN terjadi karena kinerja belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Pendapatan negara tercatat 1.863,3 triliun, sedangkan belanja negara 2.234,8 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai pelebaran defisit APBN 2025 terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Kemudian Ibu Hasyana Evalita Sidumorang, beliau adalah ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ajib, apa kabar Pak? Sangat baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ibu Hasyana, apa kabar juga Bu? Iya, baik Mas Pras, thank you. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin selaku ekonom Bu Hasyana bisa memberikan sedikit gambaran ya terkait dengan penggunaan ataupun optimalisasi dari dana APBN kita begitu di sepanjang tahun 2025 ini sudah seperti apa sih kondisinya? Silakan. Iya, jadi kalau kita lihat ya dengan target defisit kan sebenarnya kan di 2,7%. Nah, Ya. ini kan realisasinya itu kan masih sampai per September ya, artinya 9 month dari tahun berjalan. Jadi kita kurang lebih masih punya 1 kuartal lagi yang mau kita lihat untuk Ya. data APBN. Namun kalau dari waktu kerja, ini kan kita udah memasuki pertengahan Oktober ya, berarti tinggal 2,5 bulan lagi untuk efektivitas realisasi yang benar-benar dilaksanakan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat antara data yang ini kan masih lagging dan juga dengan waktu yang berjalan, sebenarnya kita lihat ini pemerintah polanya masih adaptif ya, artinya dia disiplin dalam memanage spendingnya gitu. Jadi kalau kita lihat defisitnya melebar dari per bulan lalu di Agustus itu sekitar di 1% to GDP, sekarang 1,56, masih ada room lagi sekitar 0,7 sampai 0,9% to GDP gitu ya untuk ruang kalau misalnya nanti pemerintah mau akselerasi belanja. Nah, namun balik lagi kalau kita lihat secara keseluruhan postur realisasi APBN kan baik dari sisi belanja maupun penerimaan ini kan masih sekitar 80% lah katakan ya terhadap target gitu. Nah, terus sementara tadi waktu kerja ini kan hanya tinggal katakan optimalnya hanya di 2 bulan gitu ya untuk menutup tahun 2025. Kalau kita lihat sih mungkin dari sisi spending, ya mungkin nanti pemerintah kan sudah komit ya kalau kita lihat dimension juga 4Q akan ke belanja modal dan barang yang udah sempat tertahan. Sementara di sisi penerimaan kalau kita lihat sih ini yang justru ada tantangannya ya, karena tadi kita tahu penerimaan negara bukan pajak yang juga menjadi penggerak turun gitu dari potensi penerimaan negara. Kita tahu ada harga komoditas masih tertahan, serta juga dari ini ya dividen dari BUMN yang sekarang di store udah ke Danantara, bukan lagi ke kas negara under APBN. Dan di sisi lain kita tahu juga sektor informal yang cenderung lebih naik ya dikarenakan adanya PHK, sektor formalnya turun, berarti basis pajak untuk dari PPNBM juga, PPH ya, karena kalau masyarakat daya belinya menurun karena adanya layoff, otomatis PPNBM-nya juga relatif tertekan. Ini yang kalau kita lihat jadi downside untuk potensi penerimaan negara. Dan tadi sudah seperti yang dijelaskan untuk postur APBN kita lihat sih lebih ke adaptif.
Oke, masih ada aktif ya terkait dengan APBN sendiri. Nah, Pak Ajib sendiri melihat bagaimana begitu dengan kondisi APBN saat ini, meskipun tadi sudah disampaikan ada defisit sekitar 371,5 triliun atau 1,56% begitu dari PDB. Apakah ini sudah ya dalam artian masih sesuai konsensus lah atau proyeksi dari pelaku usaha sendiri nih Pak Ajib? Begini Mas Pras, perlu kita lihat pertama dari sudut pandang penerimaannya dulu, Ya. kedua sudut pandang belanjanya, kemudian efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke. Karena memang perkiraan kita akan defisit sudah pasti nih berbicara postur APBN 2025 ini. Pertama berbicara masalah penerimaan. Kalau kita lihat Mas Pras, dari awal tahun Kadin itu sudah memproyeksikan bahwa target penerimaan negara kita yang sebesar kira-kira 2.189 triliun dari pajak ya di luar cukai dan PNBP itu potensi shortfall-nya di angka kira-kira 100 triliun. Kalau tidak ada extra effort yang lebih dan luar biasa sampai menjelang akhir tahun. Nah, ketika terjadi potensi shortfall penerimaan pajak, maka coba kita bandingkan dengan potensi dan postur dari belanjanya. Bahkan kemarin Pak Purbaya habis ditemui oleh sekitar 18 provinsi. Karena salah satunya adalah adanya pemotongan belanja atau transfer daerah. Karena kira-kira dari postur 3.600 triliun belanja tahun ini, itu belanja pusat sebesar kira-kira 2.700 triliun, dan belanja daerah itu atau transfer ke daerah kira-kira di angka 717 triliun. Sebenarnya begini Mas Pras, kalau kita fair, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, sebenarnya budget alokasi transfer ke daerah itu berdasarkan penerimaan dan hitung-hitungan penerimaan tahun kemarin. Jadi kalau kita berbicara transfer tahun 2025 adalah berbicara penerimaan tahun 2024, kemudian ditransfer ke daerah sesuai dengan rumus yang ada di Undang-Undang HKPD. Jadi kemudian ketika terjadi pemotongan di kuartal akhir, ini kan pertanyaannya adalah apakah karena penerimaannya itu melambat di tahun 2024? Atau memang laporan 2024 yang terlambat di 2025. Karena tahun 2025 ini kan harusnya laporannya itu sudah selesai di bulan Mei untuk tahun sebelumnya. Nah, artinya begini, kita melihat bahwa pemerintah juga membuat efisiensi dalam konteks pengeluaran. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya nih MBG yang tadinya 70 triliun plus 100 triliun cadangan, itu kita baru baca berita bahwa akan dikembalikan kira-kira 70 triliun. Jadi strategi pemerintah itu hanya ada dua di akhir tahun ketika defisit semakin melebar. Karena defisit kita tidak boleh lebih dari 3% dalam tahun berjalan. Itu strategi pertama adalah berbicara masalah pemangkasan budget atau pemangkasan kementerian lembaga maupun transfer daerah. Dan yang kedua adalah menambah hutang. Nah, ruang untuk menambah hutang inilah kemudian kita lihat adalah semakin sempit. Karena dari total hutang kita sudah 9.000 triliun, hutang berjalan kita diproyeksikan kira-kira di angka 2,7%. Jadi artinya room untuk hutang itu kan juga nggak banyak. Oke, sekarang apa efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi? Kita melihat begini, bahwa Menteri Keuangan sekarang ini kan statusnya pertumbuhan Mas Pras. Jadi beliau akan mendorong bagaimana kebijakan-kebijakan fiskal itu sebagai alat pemacu pertumbuhan ekonomi. Makanya bahkan sekarang ada narasi yang bahkan PPN juga ada sangat mungkin diturunkan. Karena filosofinya adalah ekonomi harus tumbuh dulu, pajak itu adalah hasil akhir dari sebuah siklus ekonomi yang berjalan. Dan kemudian bahkan dari sisa anggaran lebih atau SAL 450 triliun, Pak Menteri Keuangan menaruh itu di sistem keuangan Indonesia 200 triliun. Bahkan sekarang masih punya sisa kira-kira angka 250-an triliun, potensi juga akan kembali ditaruh di SKI. Artinya adalah pertumbuhan ekonomi akan digenjot dari sisi private sector yang disuntik oleh kebijakan fiskal. Kira-kira begitu. Bahkan kalau kita lihat program terakhir dari pemerintah tentang program 845, itu filosofinya adalah menopang daya beli masyarakat untuk menaikkan tingkat konsumsi. Nah, itu yang perlu didorong dengan optimal sebenarnya. Dan kita lihat bahwa kebijakan fiskal sekarang memang betul-betul dimaksimalkan dengan segala keterbatasannya itu untuk pertumbuhan ekonomi. Demikian Mas Pras. Baik. Kita akan cermati sejauh mana pelebaran ini memberikan satu tekanan tidak sih terhadap kondisi fiskal dari keuangan negara, kemudian bisakah mendorong lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Ajib dan juga Bu Hosyana. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. 3% terhadap PDB meningkat menjadi 2,78% sampai dengan penghujung tahun 2025 untuk defisit APBN kita. Dan kita akan cermati trennya bagaimana untuk defisit APBN dari tahun 2018 sampai dengan proyeksi di tahun ini. Ini dia kita cermati di tahun 2020 karena kita tahu ada pandemi COVID, defisitnya naik sampai dengan 6,14% terhadap PDB, tapi cenderung turun sampai dengan tahun 2023 1,65%, kemudian naik lagi di tahun 2024 2,29%.
2,29% terhadap PDB dan outlook tahun ini naik menjadi 2,78% terhadap PDB. Itu dia untuk defisit APBN kita. Kita akan cermati untuk realisasi kinerja APBN kita. Seperti apa dari sisi pendapatan negara, kemudian belanja negara yang membuat terjadinya defisit tadi. Kita lihat pendapatan negara mencapai 1.863,3 triliun yang terdiri dari perpajakan, kemudian penerimaan negara bukan pajak ada 1.516,6 triliun dan 344,9 triliun rupiah untuk dari sisi pendapatan negara. Adapun belanja negaranya 2.234,8 triliun rupiah atau sekitar 63,4% dari APBN. Pemerintah pusat, kemudian juga ada dana transfer daerah dari sisi belanja negara ya. Dan ini akhirnya ada defisit sekitar 371,5 triliun atau 1,56% PDB. Sementara outlook defisit tadi sudah disampaikan 2,78%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, kemudian juga Ibu Hosiana Evelita Situmorang. Baik, nah dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, sinyal apa yang bisa kita sampaikan atau bisa kita tangkap ini Bu Hosiana terkait dengan pelebaran yang terjadi dalam defisit APBN kita? Bagaimana Anda melihat dari sisi penerimaan kemudian belanja negaranya? Apakah ini memang ada beberapa poin yang mungkin harus kita kuatkan kah dari sisi penerimaan, kemudian kalau misalnya Anda katakan optimalisasi belanja negara juga harus dikuatkan juga untuk bisa mendorong perekonomian masyarakat kita, begitu Bu Hosiana? Iya, sepakat sih ya Pak ya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Najib juga, ini adalah tujuan untuk mendorong pertumbuhan. Dan ini memang tercermin pemerintah ini sangat berhati-hati ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan belanja negara itu baru tumbuh sekitar 1,5% secara year on year. Artinya sepanjang tahun 2025 per September di compare ke tahun lalu ya dalam periode yang sama itu hanya tumbuh sekitar 1,5%. Nah, di mana sebenarnya kalau kita lihat lagi apa yang sudah disalurkan oleh pemerintah, contohnya ke transfer ke daerah gitu ya, ini kan sudah mencapai 74% dari pagu. Namun by rilis APBN kemarin itu masih ada dana yang belum digunakan hampir sekitar 200 lebih dari 200 triliun, sekitar 230 triliun. Nah, di mana ini kalau kita lihat kalau misalnya ini pun tidak terserap gitu ya, ditambah kita juga lihat dengan kebijakan Pak Menteri yang relatif terus mendorong likuiditas yang ample ke perbankan gitu ya. Ini kalau kita lihat sih masih butuh waktu ya memang buat si ekonomi domestik untuk menyerapnya gitu. Karena gini, yang pertama kalau kita lihat Indonesia ini kan negara net commodity exporter. Biasanya memang kalau komoditinya boom, semua sektor baik pertambangan, kemudian juga nanti retail, properti, otomotif itu booming gitu ya. Nah, unfortunately ini kita secara season memang tadi komoditinya belum yang booming secara signifikan, walaupun memang CPO dan juga gold dan juga metal mining besi ini sudah membaik karena tadi dampak dari suku bunga yang masih tinggi, karena kan The Fed juga baru mau cut rate nanti selanjutnya, kemudian juga China yang kalau kita lihat masih perlahan gitu ya membaik. Nah, yang kedua salah satunya juga kenapa domestik ini ekonominya relatif tertahan, ini tercermin dari PMI kita ya kalau kita lihat dari April sampai Juli terkontraksi dan PHK juga relatif tinggi. Tadi fiskal pemerintahnya juga terus ditahan gitu. Tadi belanja pemerintahnya tuh terkontraksi secara year on year kalau kita lihat hingga bulan Juli gitu. Nah, kredit di perbankan juga mencerminkan kondisi kalau ekonominya ini relatif enggak yang growing signifikan gitu ya. Walaupun memang kendalanya tuh enggak hanya dari sisi fiskal gitu ya. Kita lihat tadi likuiditas juga sempat terjadi crowding out gitu, di mana ada instrumen SRBI, perbankan juga mau nggak mau harus berebut likuiditas gitu. Jadi hal-hal ini yang membuat si domestik ini tuh cukup sulit gitu kalau kita lihat untuk semakin aktif gitu. Nah, hopefully sejak bulan Juli obligasi yang jatuh tempo, kemudian Bank Indonesia juga menurunkan issuance SRBI, ini membuat likuiditas membaik, itu one thing. Namun untuk SBDK suku bunga dasar kredit untuk bisa turun, ini kan juga butuh waktu. Dan hopefully Bank Indonesia nurunin suku bunga. Balik lagi ke fiskal. Fiskalnya ini mulai akselerasi gitu ya, ditambah dengan kebijakan injeksi likuiditas gitu. Nah, menyikapi hal ini harusnya kita cuma tinggal tunggu waktu sih. Dimana harapannya memang di sisa tahun ini hingga hopefully nanti masuk ke tahun 2027, ini semua bisa pick up dalam demand. Tadi baik dari sisi global menyambut penurunan suku bunga dan juga pemulihan ekonomi China, komoditinya boom. Harapannya tadi sektor-sektor yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi ini jalan, karena nggak bisa hanya dari satu sisi di pemerintah aja gitu. Karena ada tadi koordinasi bauran kebijakan dengan moneter dan juga memanfaatkan momen dari perkembangan di global itu sih. Jadi
dari belanjanya memang masih perlu dioptimalisasi, namun ada strategi lain sih tadi, bauran kebijakan dengan likuiditas, harus Baik. juga penurunan suku bunga dasar kredit supaya, private dan juga masyarakatnya bergairah gitu untuk, mengambil kredit tadi. Karena kalau kita tracing juga Ya. likuiditasnya masih cukup tinggi, ya mungkin bisa jadi penurunan suku bunganya belum yang optimal, tertransmisi turun hingga ke level masyarakat, itu sih. Baik, baik Bu Hosyan, ini menarik analisisnya. Nah, Pak Hajib, dari sisi pelaku usaha Anda melihat seperti apa likuiditas APBN saat ini, sementara dengan kondisi masih ada tahanan ya dari sisi penerimaan, karena kalau kita cermati dan kita sandingkan dengan tahun sebelumnya ada penurunan sekitar 7,2% begitu dari sisi penerimaan kita. Nah, Anda melihat apakah ini bisa menjadi pendorong ekonomi nantinya, mengingatkan target tahun ini 5,5% nih Pak Hajib. Anda melihat seberapa optimis nantinya bisa menyokong pertumbuhan kita, sehingga pemerintah berharap tahun ini bisa menjadi pijakan yang kuat menatap tahun 2026 yang targetnya jadi 6% lagi nih pertumbuhan ekonomi kita, Pak Hajib. Iya, masih di-mute Pak Hajib. Ya, saya ingin menggarisbawahi lebih dulu dari tadi Mbak Oziana, bahwa betul menggarisbawahi tentang bagaimana pemerintah seharusnya mendorong sektor-sektor yang bisa menjadi penggerak ekonomi. Oke. Karena kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5% Mas Pras, maka pemerintah tidak bisa mengandalkan dari government spending. Tapi private sector harus lebih banyak didorong dan diperankan, dan ini sebenarnya menjadi filosofi dari Pak Menteri Keuangan. Oke. Tapi kemudian kalau kita lihat realitas di lapangan, itu sebenarnya bisa aja memang private sektornya memang harus dibenahi dan membutuhkan waktu. Contoh, kita berbicara program populis Pak Prabowo Subianto makan bergizi gratis misalnya MBG. MBG sudah disiapkan uang 170 triliun tahun ini. Dan bahkan tahun depan 335 triliun yang dikomitmenkan oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi problemnya adalah apakah dapur-dapurnya siap? Berarti kan berbicara dapur, ini kan berbicara dapur SPBG maksud saya. Iya. Ini kan berbicara kesiapan private sektornya, karena mereka yang membangun dapurnya. Satu dapur kisaran 1,5 sampai 2,5 miliar misalnya. Ternyata memang akselerasi di lapangan tidak seperti halnya hitung-hitungan di atas kertas. Nah, ini yang perlu kita sampaikan Mas Pras, bahwa sekali lagi private sektor juga harus berbenah. Jadi ketika mendapatkan injeksi dan suntikan baik dana maupun program dari pemerintah, maka ini juga harus siap. Maka kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini sebenarnya Pak Prabowo menargetkan bukan di angka 5,5 sebenarnya Mas Pras, tapi di kisaran 5,2%, yang itu pun sangat challenging. Oke. Karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita kuartal 1 baru 4,87, kita di kuartal kedua 5,12%. Iya. Perkiraan kita di kuartal ketiga akan cenderung melambat. Oke. Di bawah 5,12 tapi akan kembali naik di kuartal keempat. Kuartal keempat itu targetnya di atas 5,2%. Jadi secara agregat kita bisa mencapai ya kira-kira 5,1 sampai 5,2%. Seperti kata Mas Pras tadi, ini menjadi pijakan kita untuk tahun 2026 gimana pertumbuhan ekonomi bisa lebih akseleratif di atas 6%. Walaupun kerangka ekonomi makro kita menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi makro di 2026 itu hanya 5,4%. Tapi Pak Prabowo inginkan di angka 6%. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian membutuhkan ketahanan fiskal yang kuat, yang kalau kita lihat sebenarnya Pak Prabowo ingin kita ini punya yang namanya kemandirian fiskal, Mas Pras. Kemandirian fiskal itu berarti apa? Belanja pemerintah itu bisa dicukupi oleh penerimaan negara. Di mana penerimaan kita itu kan ada 3, pajak, cukai, dan PNBP. Tadi termasuk yang Mbak Hosiana sampaikan, misalnya dari BUMN itu betul BUMN masuk ke Danantara, nanti juga baru Danantara store ke APBN, itu masuk bagian namanya PNBP, termasuk kita dari sumber daya alam dan lain-lain. Kalau kita lihat narasi dari Pak Prabowo adalah bagaimana kemandirian fiskal kita itu bukan ditopang oleh pajak. Karena harusnya kita ditopang oleh namanya PNBP, termasuk misalnya begini. Kenapa BUMN menjadi perhatian? Karena BUMN ini asetnya luar biasa besar, kira-kira di angka sekitar 14-15 ribu triliun, tapi kontribusi terhadap APBN hanya kira-kira 90 triliun. Sangat kecil, hanya sekitar 0,7%. Pak Prabowo kan ingin ini di jump up ke angka 2-3%. Dari return on asset kira-kira begitu. Nah, kalau return on assetnya 15 ribu triliun, kalau kita dapat
2% aja deh, maka potensi akan menjadi 300 triliun pemasukan ke negara. Oke. Itu mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Sebenarnya itu sangat possible. Jadi itu bisa mengurangi potensi defisit fiskal kita yang ada. Jadi kalau kita lihat dari pidato Pak Presiden Prabowo tanggal 15 Agustus, pidato kenegaraan yang secara resmi secara tahunan, itu menyampaikan target 4 tahun ke depan fiskal kita tidak defisit dan itu ditutup dari penerimaan negara bukan pajak. Sehingga apa? Pajak itu tidak mengganggu sektor real yang sedang berjalan. Karena sektor real kita sedang bleeding, sektor real kita sedang berdarah. Mereka bayar bunganya cukup tinggi, kebijakan moneter kita belum begitu ideal. Harapannya adalah fiskal juga didorong, bahkan misalnya kalau perlu PPE-nya diturunkan tarifnya misalnya. Kira-kira begitu, Mas Pras. Baik, ini menarik karena kita tahu juga kebijakan pemerintah kan saat ini juga tengah membanjiri ekonomi kita, kemudian sistem keuangan juga dengan beragam stimulus ekonomi, begitu insentif yang diberikan. Apakah ini juga akan mempengaruhi terkait dengan resiliensi dari APBN sendiri? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia, kemudian Ibu Hosiana Felitas Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, dengan beragam insentif, stimulus ekonomi yang sudah diberikan oleh pemerintah begitu dari awal tahun, sekarang udah nanti kabarnya akan ada lagi gelombang 3 dan gelombang 4 begitu. Bu Hosiana, Anda melihat sejauh mana sih kekuatan fiskal kita, APBN kita kalau memang kita harus banyak memberikan insentif, meskipun diharapkan seperti yang Pak Ajib tadi, ujung-ujungnya nanti akan pajaknya yang naik, penerimaan negaranya yang naik begitu Bu Hosiana. Iya, jadi balik lagi ya. Jadi kalau misal lihat dari postur, memang kan defisitnya ini masih ada ruang ya untuk mencapai target di 2,7%. Karena sekarang tahun berjalan baru di 1,56. Nah, kalau kita breakdown lebih lanjut lagi ke program prioritas pemerintah, ini kan anggarannya sekitar 930 triliun ya. Sementara per 9 month, per September 2025, itu baru mencapai di angka 480 triliun. Artinya baru 51,6% gitu ya. Nah, kita lihat juga kan ada 3 program yang utama, yang dimana anggarannya itu cukup besar, namun realisasinya tuh masih di bawah 50%. Salah satunya tadi MBG. Kemudian juga kalau kita lihat dari beberapa program PUPR dan juga untuk infrastruktur lainnya. Nah, kalau kita lihat hal-hal ini yang sebenarnya nanti perlu kembali lagi dialokasikan gitu. Tadi kalau misalnya kita lihat dengan target belanja pemerintah yang baru mencapai katakan sekitar 80%, tumbuh hanya sekitar 1%. Jadi kalau misalnya pemerintah mau berjalan beriringan gitu ya, dengan menjaga defisit supaya nggak terlalu luas, tapi di sisi lain juga kalau kita lihat ternyata memang ada semacam lagging ya, atau penyerapan dari anggaran pemerintah sendiri tadi sampai ke level daerah gitu, di mana realisasinya itu bahkan masih terkontraksi gitu kalau kita lihat secara year on year. Ini kan berarti ada indikasi gini, kalau pemerintahnya terus-terusan membanjiri misalnya dengan transfernya ataupun juga dengan pagu-pagunya gitu. Namun di sisi lain, seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Purbaya gitu, buat apa pemerintah itu misalnya untuk menyediakan dana, misalnya katakan dengan issuance surat utang gitu ya, misalnya terlepas dari misalnya ada potensi penerimaan negara yang lebih baik, katakan dengan harga komoditas yang berpotensi beranjak naik, sehingga mau nggak mau PNBP juga berpotensi juga bertambah gitu. Namun di sisi lain kita lihat, kalau misalnya pemerintah menerbitkan utang, kemudian udah kalau kita lihat front loading, istilahnya pemerintah udah issuance bonds, dana udah cukup, namun ternyata dari sisi penyerapan anggaran belanjanya sendiri ternyata nggak maksimal. Artinya kan kalau kita lihat uang itu tidak beredar di dalam masyarakat, aktivitas usaha gitu, antara private dengan masyarakat ataupun dengan government, tapi hanya cenderung misalnya diparkirkan di bank ataupun tadi membeli surat utang milik Bank Indonesia. Ini kan menjadi kecenderungannya peranan dari APBN, kemudian juga intermediari perbankan ini kan menjadi tidak berjalan sepenuhnya gitu. Jadi balik lagi memang dari sisi private, begitu juga dari sisi pemerintah di daerah dan juga pelaku usaha ini memang perlu juga menyiapkan dirinya. Artinya kesiapan itu nggak hanya dari sisi belanja ataupun penerimaan negara, namun juga balik lagi sebagaimana tingkat utilisasi dari penyerapan anggaran tersebut. Itu sih mungkin yang menjadi konteks yang lebih krusial gitu ya. Baik. Nah, dari sisi dunia usaha, Kadin Indonesia sendiri melihat bagaimana kontribusi peran dunia usaha untuk bisa mendorong tadi roda perekonomian tetap menggeliat dengan tadi sudah adanya banjir stimulus, kemudian ada yang bantuan langsung kepada masyarakatnya, kemudian dengan beragam calon-calon tenaga kerja, ada magang yang berbayar dan lain-lain. Anda melihat apakah memang masih dibutuhin insentif lagi untuk dunia usahanya nih Pak Ajib? Ya, terkait insentif begini, Mas Pras. Dunia usaha dan Kadin saya pikir sangat mengapresiasi bagaimana skema dari insentif sekarang itu cenderung lebih produktif. Contoh,
sekarang itu di program 845 itu ada yang namanya program magang berbayar. Jadi ada sekitar 20.000 fresh graduate tahun terakhir, mereka punya kesempatan untuk magang yang bayar pemerintah dengan UMR. Kenapa bagus? Karena berarti yang mendapatkan insentif, yang mendapatkan bantuan adalah orang yang mau kerja. Bukan sekedar seperti BLT yang orang nggak ngapa-ngapain dapat uang. Karena kultur dan berbicara budaya di emerging country di Indonesia ini cenderung masih nggak sebagus negara maju. Kita bandingkan begini ya, kalau negara maju misalnya nganggur dikasih duit, mereka malu. Mereka mendingan kerja untuk dapat duit. Tapi kalau di Indonesia, ini bukan karena Indonesianya ya, tapi secara umum berbicara emerging country. Kalau nganggur kok dikasih duit, banyak orang yang pengen nganggur. Ini problemnya. Sehingga kemudian insentif itu memang bagusnya diarahkan untuk yang bersifat produktif. Seperti subsidi bunga untuk orang yang mau bekerja misalnya, untuk UMKM. Dan termasuk misalnya seperti sekarang, program magang berbayar. Jadi orang yang memang mau kerja, mendapatkan portofolio pekerjaan dan ke depan bisa untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik, maka mereka mendapatkan insentif. Jadi ibaratnya di masyarakat itu dikasih kailnya, bukan dikasih ikannya. Karena bahkan jangankan berbicara dengan dibandingkan negara maju, kita dengan China aja kalah jauh. China itu Mas Pras, tidak pernah mereka menyebut tenaga kerjanya itu murah, tapi mereka menyebut tenaga kerjanya produktif. Mereka punya budaya namanya 996. Mereka pergi kerja dari 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Kalau di Indonesia ini kan belum sebagus itu budayanya, sehingga harus dikasih insentif yang bisa menaikkan nilai budaya yang lebih produktif. Jadi memang di SDM kita ini kan berbicara masalah produktivitas dan daya saing. Nah, jadi poinnya adalah dunia usaha ini kan selalu akan mengiringi dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena begini, kalau kita mengikuti teori dari Keynesian itu, Mas Ras, kan dunia usaha itu tidak bisa bertumbuh secara alamiah, tapi dibutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih akseleratif. Narasi besarnya begitu, sehingga Kadin sebagai asosiasi pengusaha selalu siap untuk itu. Bahkan sekarang Kadin punya namanya program Quick Win misalnya. Itulah 4 program utama, termasuk mendorong MBG, termasuk mendorong bagaimana pekerja migran yang lebih produktif dan lebih baik misalnya. Nah, itulah bagian dari upaya Kadin, bagian dari dunia usaha untuk bisa mengiringi kebijakan pemerintah, sehingga bagaimana kebijakan-kebijakan bisa efektif untuk bisa mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat luas. Kira-kira demikian, Mas Ras. Itu dia, berarti memang dari sisi penggunaan APBN benar-benar harus adaptif, kemudian kredibel dan juga fleksibel kalau kita bicara mengenai kondisi ekonomi saat ini begitu. Sehingga pemerintah harus benar-benar jeli dan cermat nampaknya ya Pak Hajib dan Bu Hosiana untuk bisa memanfaatkan dana APBN tadi, di samping kita bisa menggerakkan ekonomi dan juga satu sisi kita bisa meningkatkan lagi penerimaan negara, paling tidak sampai dengan akhir tahun ini tidaklah mendekati lagi mungkin persentase defisit APBN kita terhadap PDB begitu. Pak Hajib, Bu Hosiana, terima kasih banyak ini atas waktu sharing dan juga update yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Hajib, Bu Hosiana. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, Kementerian Keuangan membuka peluang penurunan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN di tahun 2026 mendatang. Namun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan kebijakan perubahan tarif PPN akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang untuk menurunkan besaran tarif pajak pertambahan nilai yang saat ini berlaku sebesar 11%. Purbaya mengatakan pertimbangan penurunan PPN adalah untuk mendorong daya beli masyarakat. Purbaya mengatakan akan mempertimbangkan penurunan tarif PPN dengan melihat perkembangan ekonomi hingga akhir tahun terlebih dahulu. Dan keputusan terkait tarif PPN akan diambil dengan pertimbangan yang berhati-hati. Ada rencana mengurangi PPN. Kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja, naik lah. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat. Dalam kebijakan yang berlaku saat ini, tarif PPN diamanatkan untuk naik menjadi 12% pada tahun ini yang merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun menjelang akhir tahun 2024, pemerintah memutuskan kenaikan PPN hanya berlaku atas barang mewah atau barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarif PPN akan dipangkas, belanja masyarakat kian terengginas. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, kemudian Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Roy, apa kabar Pak? Salam semangat, Baik, Mas Pras. salam semangat juga Pak Roy, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rizal, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Rizal, sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa kita review terkait dengan pelaksanaan dari kebijakan PPN ini. Pasca kita tahu pandemi kan tahun 2021 naik nih dari 10 menjadi 11%. Nah, 11, bagaimana betul. Kondisinya ataupun reviewnya menurut Anda saat ini? Silakan. Ya, kalau kita masih ingat ya kenaikan tarif PPN yang diatur Undang-Undang HPP misalnya ya untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan juga berlaku per April ya 2022 ya dari 10% ke 11% itu adalah saat itu merupakan konsolidasi fiskal pasca pandemi ya dan harapannya memulihkan tax buoyancy setelah periode inisiatif COVID ya serta tentu memperbesar basis melalui normalisasi perlakuan atas jenis berbagai transaksi ya. Nah, secara desain langkah ini kalau kita lihat memang wajar saja ya untuk memperkuat revenue dengan syarat kepatutan ya berkaitan dengan misalnya pajak, kemudian juga risk berbasis pada audit ya dan juga yield-nya ya tanpa membebani kebutuhan pokok tanpa kecuali. Cuma masalahnya adalah bahwa dinamika ini tertahan gitu ya tarif umum 11% ini kemudian dan pasca pandemi ya juga tentu memberikan dampak yang cukup besar ya terhadap kinerja ekonomi saat itu dan eksekusinya perlu ditopang oleh berbagai kepatuhan ya agar real juga bisa didapatkan gitu ya. Tanpa tentu saja membebani UMKM ya dan juga kebutuhan pokok yang memang sudah banyak dikecualikan saat itu ya. Oke. Nah, tentu harapannya peninjauan PPN ini diharapkan bisa karena permasalahan sekarang adalah di consumption pada daya beli. Harapannya ini juga bisa kemudian mengangkat ya perbaikan kinerja dari demand gitu. Pak Rizal, sebenarnya menurut Anda 11% ini cukup membebani kondisi masyarakat, kaitannya juga bisa menekan daya beli tidak sih kalau melihat kondisi ekonomi kita begitu dalam beberapa tahun terakhir, Pak Rizal? Iya, pasti ya Mas Pras. Jadi 11% ini cukup signifikan sebenarnya terhadap kinerja dari tidak hanya produksi tapi juga consumption gitu ya, konsumsi. Jadi dan ini memang terutama ke sektor-sektor yang memang sangat mudah diakses oleh konsumen ya, terutama di sektor consumption gitu ya, di industri-industri yang memang notabene sangat banyak gitu ya yang memang diakses oleh masyarakat yang pada gilirannya ya harga juga naik gitu. Oke, itu dia ya terkait dengan PPN 11%. Nah, dari pelaku usaha sendiri, dari sisi retail sendiri Pak Roy, Anda melihat bagaimana kalau kita review pelaksanaan PPN 11% begitu saat ini? Apakah memang ya ini akhirnya menjadi angin segar kalau memang akhirnya jadilah wacana untuk bisa menurunkan PPN sendiri begitu Pak Roy? Ya, tentunya dengan wacana atau pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan pada saat kemarin beberapa hari yang lalu mengenai wacana PPN ini sangat mendukung dan sangat relevan dengan situasi saat ini. Kami para retail siap untuk menjadi garda terdepan untuk mensukseskan blade daripada penurunan PPN ini. Ya, ada beberapa hal positif yang tentunya bisa kita langsung terlihat dan langsung bisa dievaluasi, yaitu daya beli. Kita banyak kesempatan selalu membicarakan daya beli yang saat ini belum recovery. Dan dengan blade ini tentunya yang pertama akan langsung berhubungan dengan daya beli akan naik, ya. Kemudian yang kedua tentunya sektor daripada retail
karena kita juga akan menjualkan barang-barang yang sudah ada pengurangan PPN, maka konsumsi domestik itu tumbuh. Ya, ini memberi dampak kepada konsumsi domestik tumbuh. Kita harapkan konsumsi ini rumah tangga tetap menjadi penyumbang terbesar dari GDP kita. Kepercayaan konsumen kita meningkat. Ini juga yang selalu kita bicarakan. Adanya sinyalemen beberapa waktu yang lalu di semester 1, kuartal kedua bahkan ada penurunan kepercayaan konsumen terhadap situasi atau kondisi ketersediaan barang dan kestabilan harga. Nah, melalui Blade ini kepercayaan konsumen pasti meningkat dan utamanya dampak psikologinya positif. Tapi kami senantiasa mengingatkan bahwa dengan penurunan PPN ini bukan serta-merta juga langsung bisa dirasakan. Pasti ada proses waktu karena pelaku usaha harus menyesuaikan. Ya, baik itu sektor hulu, sektor antara maupun kami di sektor retail. Kemudian yang kedua, kita berharap juga adanya sinyalemen di mana pemerintah terus mendorong peningkatan pendapatan. Ya, disposable income ini harus tetap menjadi bagian yang utama melalui bukanya lapangan pekerjaan maupun juga mendorong kewirausahaan. Jadi turunnya PPN tetapi ditambah dengan adanya dorongan wirausaha maupun juga dorongan lapangan pekerjaan, maka ini akan membuat optimisme yang sangat luar biasa bagi kita. Ya, pencapaian kita untuk mendapatkan sampai dengan 6% misalnya, ya, kemudian di tahun depan meningkat hingga sampai akhir daripada pemerintahan bisa diharapkan 8%, mudah-mudahan tercapai. Tapi harus ada keseimbangan, harus ada selektif, harus ada juga yang didorong untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga atau pendapatan dari masyarakat. Baik, Pak Roy. Nah, kembali lagi kalau ke Pak Rizal begitu. Lantas bagaimana melihat dari sisi kontribusi PPN 11% selama ini begitu kan? PPN BM-nya juga menjadi 12% begitu ya Pak Rizal. Nah, Anda lihat konteks pencapaian dari sisi penerimaan pajaknya sendiri bagaimana? Kan kalau kita lihat sendiri tercatat ada 1.295,28 triliun rupiah nih, meskipun memang turun sekitar 4,4% begitu Pak Rizal. Iya, yang pasti kontribusi terhadap penerimaan negara cukup signifikan ya, meskipun capaiannya kan tidak optimal gitu ya. Dan ini memang faktornya tentu banyak hal ya, selain dari kinerja sasaran atau objek pajak yang relatif sedang menurun, katakanlah dari aspek consumption ataupun dari aspek production gitu ya, ini juga terpengaruh. Cuma yang pasti begini Mas Pras, jadi PPN ini kan kalau misalnya ke consumption ya, kalau diturunkan maka akan lebih baik consumption-nya, karena consumption ini pada dasarnya ada 3 hal yang mempengaruhi. Pertama dari upah gitu ya, dan upah juga ternyata dipengaruhi katakanlah oleh PPN gitu ya, atau oleh pajak. Kemudian yang kedua oleh kecenderungan orang untuk berkonsumsi ya. Nah, kecenderungan orang untuk berkonsumsi itu kan salah satunya katakanlah oleh kepercayaan atau ekspektasinya dia kan, atau ekspektasi konsumen. Nah, harapannya penurunan pajak ini punya kontribusi yang baik terhadap daya beli dan consumption itu. Tetapi tidak hanya meningkatkan consumption itu oleh pajak, justru yang paling utama dan fundamental adalah peningkatan upah gitu ya. Tadi yang disampaikan melalui disposable income. Ya, meskipun ada pajaknya tapi punya kontribusi yang besar. Dan memang kontribusi PPN 11% ini, penerimaan pajaknya memang cukup tinggi gitu ya. Jadi PPN plus PPN BM-nya kan sekitar hampir 474 triliun ya. Sementara penerimaan pajak neto totalnya kan di angka 1,2900-an lah gitu ya triliun. Sehingga kontribusi PPN kalau kita lihat ya sekitar 36,7%. Artinya apa? Artinya angka ini memang nampaknya porsi PPN itu relatif sedikit yang murni ya, di bawah PPN yang mayoritas gitu. Nah, maknanya apa? Kalau kemudian pemerintah akan menurunkan, saya kira memang betul harus hati-hati, tetapi kontribusi PPN ini untuk saat ini sangat diperlukan untuk mendorong consumption gitu. Oke, baik, itu dia. Harus hati-hati, kemudian ada beberapa poin terkait dengan
pembentukan konsumsinya sendiri, ada upah kecenderungan orang untuk konsumsi begitu yang didorong oleh ekspektasinya sendiri. Yang memang seperti sudah disampaikan oleh Pak Roy, ada kecenderungan turun di sana. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Seperti apa sih kalau kita lihat penurunan ini juga apakah sudah tepat begitu? Apakah karena ada lapangan kerja juga yang terbatas dan lain-lain begitu menjadi salah satu penahan daya beli masyarakat? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Roy dan juga Pak Rizal. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan besaran tarif PPN sendiri. Kita akan cermati bersama seperti apa pergerakannya. Sempat memang berada di 10% dengan rentang dari tahun 1982 hingga 2012 untuk penyesuaian ataupun besaran tarif PPN kita. Sementara tahun 2021 sampai dengan 2024 ada penyesuaian atau mengalami kenaikan menjadi 11%. Sementara di tahun 2025 ini ada kenaikan tapi khusus untuk PPNBM menjadi 12%, meskipun PPN-nya sendiri tetap di 11%. Dan kita lihat untuk realisasi dan juga bagaimana target untuk penerimaan negara. Di tahun 2023 ada 2.783,9 triliun rupiah. Di tahun 2024 2.850,6 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2025 ini proyeksinya diharapkan mencapai 2.865,5 triliun dan tahun depan tembus ke 3.153,6 triliun rupiah. Itu dia beberapa dari sisi target penerimaan negara kita. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentunya bersama dengan Bapak Roy Nicholas Pandey, kemudian juga Bapak Rizal Taufikur Rahman. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan juga ini menarik. Dari sisi tren, kemudian memang kontribusinya ya adalah kalau kita bicara mengenai untuk penerimaan negara sendiri ya Pak Rizal. Nah, Anda melihat seperti apa nanti kalau bicara mengenai daya beli masyarakat, kemudian apakah kebijakan wacana lah kalau kita bicara begitu ataupun rencana untuk penurunan PPN ini sudah tepat atau ada hal lain, misalnya kita harus meningkatkan lagi bagaimana penciptaan lapangan kerja yang merata, kemudian bagaimana meminimalisasi adanya pemutusan hubungan kerja begitu Pak Rizal di masyarakat saat ini. Ya, masih mute Pak Rizal. Ya, jadi dalih ya daya beli untuk menurunkan PPN itu apakah tepat misalnya? Ya tepat bila desainnya target dan time bound gitu ya. Misalnya pemerintah memilih PPN, DTP properti misalnya ya, alih-alih diskon menyuruh karena pass-through PPN kan katakanlah ke harga eceran parsial dan elasticity consumption-nya gitu ya. Pasti itu juga terbatas. Cuma yang pasti bahwa berpengaruh terhadap daya beli ya. Ketika PPN diturunkan pelan-pelan gitu ya akan mendorong daya beli gitu ya bagi mereka yang mendapatkan income yang notabene memiliki pekerjaan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah justru daya beli turun ini paling dominan sebenarnya dipengaruhi oleh income-nya ya, income-nya yang turun atau income-nya yang tetap dengan diiringi oleh PPN yang naik katakanlah gitu ya. Kalau PPN-nya naik kemudian income-nya tetap ya harapannya memang akan naik ya di bawah di atas kenaikan dari inflasi gitu kira-kira, sehingga di situ akan mendorong perbaikan consumption-nya. Jadi kalau kita bicara kanal income memang akan lebih dominan menjelaskan dinamika dari consumption dibanding sekedar tarif PPN gitu ya. Jadi dengan pasar kerja yang belum ekspansif, penurunan PPN sendirian misalnya ya diturunkan dari 11 ke 10 gitu ya, kemungkinan akan mengangkat daya beli cukup baik gitu ya. Tetapi yang justru akan sangat efektif adalah policy mix, di mana stimulusnya katakanlah terarah PPN-nya, kemudian jaminan upah juga naik, ditambah misalnya dijaga ekspektasi keyakinan konsumen gitu ya, dan juga ekspektasi yang sifatnya mempengaruhi marginal propensity to consume-nya itu juga sangat penting dan pasti akan jauh lebih tinggi
perbaikan daya belinya dibanding hanya PPN saja gitu. Oke, harus tetap diiringi ya dengan beragam kebijakan lainnya begitu. Nah, Pak Roy sendiri melihat bagaimana dari sisi retail begitu? Apakah memang ini akan bisa membooster lagi mengingat ini memang baru rencana di tahun depan. Tapi tahun 2025 ini menurut Anda dengan kondisi ekonomi saat ini potensi terbuka tidak sih untuk penurunan PPN sehingga ya benar-benar kita bisa memacu lagi nih untuk daya beli masyarakat kita begitu Pak Roy? Ya, yang dapat saya katakan bahwa retail rindu penurunan PPN. Oke. Ya, pasti sektor lain juga rindu lah, transportasi atau perhotelan dan lain sebagainya. Tapi kita sangat rindu sekali ini untuk turun PPN. Karena apa? Karena kita bandingkan, kami punya aliansi retail, afiliasi retail di Thailand, di Vietnam, di Singapura. Yang tinggi PPN itu hanya Indonesia dan Filipina, ya. Yang lainnya lebih rendah. Negara tetangga sedikit yang sangat dekat sekali Singapura hanya 9%. Government Service Tax-nya, GST. Kemudian negara yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di semester lalu 7,96%, Vietnam, PPN-nya itu rendah, sangat kecil sekali, cuma sekitar 7%. Thailand 7%. Ya. Vietnam memang ada perubahan sedikit sampai 10%, tetapi negara-negara ASEAN rata-rata di bawah dari 12 atau di bawah daripada 11%. Oke. Nah, jadi ini perbandingan yang kita lihat bahwa sektor konsumsi itu memang sangat dipengaruhi dengan PPN. Ya, kalau negara maju bahkan seperti di Amerika tidak ada PPN-nya. Ya. Jadi kembali lagi kita melihat bahwa satu sisi memang akan berdampak kepada retail atau konsumsi yang pasti akan meningkat, tetapi harus dikaitkan dengan juga kinerja dari pendapatan bagi masyarakat melalui lapangan kerja, wirausaha yang tadi Pak Rizal juga sudah sampaikan. Satu sisi kita tahu memang dampaknya akan terkena ke rasio pajak. Rasio pajak kita semester kemarin agak turun dari 9,42 menjadi 8,7. Tapi masih banyak langkah-langkah ekstensifikasi yang kita juga sudah dengarkan dari Menteri Keuangan. Misalnya pengemplang pajak divonis atau dikejar. Ya, kemudian yang belum memiliki NPWP ditingkatkan. Masih banyak hal-hal yang bisa diekstensifikasi. Tidak hanya soal mempertahankan nilai PPN yang membuat daya beli terkunci atau daya beli terpidana saat ini ya. Nah, jadi kondisi seperti ini yang kita harapkan supaya memang ini bisa dapat terrealisir. Memang bisa saja diharapkan di 2026, tapi kalau bisa dilakukan di kuartal keempat ini tentu menjadi sesuatu kado ya bagi konsumsi rumah tangga kita karena kita memang mau berharap peningkatan konsumsi kita lebih baik dari semester yang lalu. Oke Pak Roy, ini dia rindu terhadap penurunan PPN. Pak Rizal sedikit saja begitu tanggapan dari Anda, bagaimana Anda melihat proyeksinya? Dengan ini tinggal sisa 2 bulan saja kalau kita melihat tahun 2025, potensinya 2026 ini akan seperti apa nih kansnya? Iya, yang pasti di periode triwulan keempat ini kan ada momen Lebaran gitu ya. Bagus sekali kalau diiringi oleh PPN. Memang betul ya, jangan lama-lama lah gitu ya, supaya pelan-pelan. Jadi nanti 2026 itu udah siap loncat gitu pertumbuhan ekonomi, kemudian consumption-nya gitu. Apalagi di perbaikan-perbaikan kinerja ekonominya gitu. Tapi saya setuju dengan Pak Roy ya, bahwa dengan turunnya PPN dikompensasi oleh pemerintah benar-benar disiplin bagi mereka yang ngemplang pajak gitu ya. Dan Pak Menteri Keuangan sendiri kan pernah menyatakan bahwa ternyata ada list yang selama ini belum dieksekusi begitu dan nilainya cukup besar gitu. Nah, itu saya kira itu menjadi peluang gitu ya untuk mengkompensasi tax ratio agar tetap sesuai dengan target yang dicapai gitu. Itu dia, berarti ada beragam kebijakan lain ya untuk bagaimana meningkatkan penerimaan pajak kita begitu, paling tidak dengan adanya PPN turun tapi penerimaan pajak tetap terjaga begitu. Baik, Pak Roy, Pak Rizal, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Rizal dan juga Pak Roy, terima kasih. Sama-sama, Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.